Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran yubarak fih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Anak-anakku kelas 6A yang soleh, cerdas, dan berakhlak mulia, alhamdulillah bisa berjumpa lagi dengan Ustadz, bersua lagi dengan Ustadz. Anak-anakku yang soleh, pada pekan sebelumnya kita telah belajar sebuah hadis, yaitu dari perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua kenikmatan yang sebagian manusia melelehkannya, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Pada saat ini kita akan belajar yaitu bagaimana cara mensyukuri nikmat kesehatan tersebut. Anak-anakku yang soleh, cerdas, dan berakhlak mulia, ada beberapa cara supaya kita terhindar dari sifat lalai terhadap nikmat kesehatan yang telah diberikan Allah kepada kita. Anak-anakku yang soleh, yang pertama yaitu kita harus bersyukur atas nikmat kesehatan yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Bersyukur melalui hati kita, bersyukur melalui lisan-lisan kita, bersyukur melalui amal soleh yang kita lakukan sehari-hari. Bersyukur dengan hati. Bagaimana caranya? Banyak sekali yang bisa kita lakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhatil jasadu kullu, wa idza fasadat fasadatil jasadu kullu, ala wahyal qalbu." Ketahuilah di dalam tubuh seseorang ada segumpal darah. Ketika segumpal darah itu baik, maka baik secara keseluruhannya. Apabila segumpal darah itu buruk, maka buruklah secara keseluruhannya. Ketahuilah bahwasanya segumpal darah itu adalah hati. Oleh karena itu, anak-anakku yang soleh, mari kita perbaiki hati kita dari rasa dengki kepada sesama. Mari kita perbaiki hati kita dari rasa tidak puas baik kepada sesama ataupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berhusnudzon kepada sesama umat Islam. Itulah satu-satunya jalan supaya hati kita menjadi sehat, hati kita menjadi hati yang baik, hati yang mutmainnah, hati yang terhindar dari penyakit-penyakit hati. Kemudian yang kedua yaitu bersyukur dengan lisan kita. Mari kita gunakan lisan-lisan kita untuk senantiasa berkata perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang bermanfaat, baik bagi diri kita, baik bagi keluarga kita maupun umat Islam. Kita hindari perkataan-perkataan yang kotor. Kita hindari perkataan-perkataan yang memunculkan kebencian, perkataan-perkataan yang memunculkan permusuhan. Ketahuilah, apabila lisan kita baik, maka insya Allah membawa kebaikan kepada diri kita. Kita biasakan berucap ucapan-ucapan yang membawa kebaikan kepada diri kita maupun keluarga kita. Kemudian bersyukur yang ketiga yaitu dengan amal soleh kita.
Kita gunakan mata kita untuk melihat sesuatu yang baik. Kita gunakan mulut kita untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang baik. Kita gunakan tangan-tangan kita untuk menggerakkan sesuatu yang baik. Kita gunakan kaki-kaki kita untuk melangkah ke tempat-tempat yang baik pula. Insya Allah ketika kita bisa menggunakan anggota badan kita, baik hati kita, lisan kita, dan anggota badan kita dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah akan menambah keberkahan pada hati kita, lisan kita, dan anggota badan kita. Dan sebaliknya, ketika kita tidak menggunakan apa yang telah diberikan Allah kepada kita berupa nikmat kesehatan, maka azab siksaan Allah Subhanahu wa taala itu amatlah pedih. Anak-anakku kelas 6A yang soleh, cara yang kedua untuk mensyukuri nikmat kesehatan itu adalah menggunakan nikmat kesehatan yang telah diberikan Allah kepada kita untuk beramal soleh, untuk melakukan amal-amalan kebajikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum ajrun kabir." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya pahala yang besar. Oleh karena itu, anak-anakku yang soleh, ketika kita mau menggunakan berbagai kenikmatan kesehatan yang telah diberikan Allah kepada kita dengan sebaik-baiknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan keberkahan pada kesehatan yang kita miliki. Kemudian yang ketiga itu adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon supaya kesehatan yang diberikan kepada kita itu menjadi barokah pada diri kita. Kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi kesehatan. Allahumma inni as'alukal afa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, berilah saya kebaikan dan kesehatan baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma afini fi sam'i. Ya Allah, berilah kesehatan pada pendengaranku. Allahumma afini fi basari. Ya Allah, berilah kesehatan pada penglihatanku. Dan doa-doa yang lainnya. Kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa menggunakan kesehatan yang telah diberikan Allah kepada kita dengan sebaik-baiknya penggunaan, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan kepada kesehatan yang telah diberikan kepada kita. Kita sehat dan kita bisa melakukan berbagai amalan kebajikan. Kita sehat, kita juga tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang soleh, itulah beberapa hal, 3 hal, yaitu cara mensyukuri nikmat kesehatan yang telah diberikan Allah kepada kita. Semoga kita bisa menggunakan nikmat kesehatan tersebut dengan sebaik-baiknya sehingga kita mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Sekian dari Ustadz, ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, ada kekurangan dari Ustadz pribadi, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.